Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Viro Febiansyah, NIM 201804102252, kelas L Manajemen, mata kuliah Komunikasi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya tentang materi good news, bad news, dan persuasive message. Langsung saja masuk ke materi good news. Apa itu good news? Good news merupakan berita yang berisi kabar yang baik. Umumnya surat yang menginformasikan good news menggunakan pendekatan langsung. Selanjutnya ada jenis-jenis good news. Ya, yang pertama itu good news tentang pekerjaan. Umumnya surat yang menginformasikan kabar baik menggunakan pendekatan langsung. Contoh good news yang berkaitan masalah pekerjaan antara lain seperti penerimaan kerja, kenaikan pangkat, memperoleh bonus kerja, dan kenaikan gaji. Selanjutnya ada good news tentang produk. Untuk menjaga para pelanggannya, perusahaan dapat mengembangkan strategi bisnisnya dengan penetapan harga produk yang kompetitif, produk yang berkualitas, pemilihan metode promosi yang tepat, dan pemilihan saluran distribusi yang tepat pula. Good news yang berkaitan dengan produk contohnya seperti pemberian diskon harga produk ataupun sistem beli 3 produk dapat tambahan 1 produk atau buy one get one. Nah, langsung saja. Selanjutnya ada cara menyampaikan good news yang benar. Untuk menyampaikan good news dilakukan dengan cara pendekatan langsung, maka orang akan lebih tertarik dengan isi yang disampaikan. Tujuan yang ingin dicapai antara lain mengkomunikasikan good news, menjawab semua pertanyaan, menyiapkan secara rinci apa yang diminta, serta memberikan suatu bentuk penghargaan yang baik terhadap pihak lain. Apapun bentuk permintaan yang diinginkan, usahakan selalu sopan, ramah, dan tidak emosional. Berikut beberapa hal lain yang dibutuhkan dalam menyampaikan good news. Yang pertama, ada ide-ide pokok yang jelas. Yang kedua, ada penjelasan rinci. Dan ketiga, ada surat. Nah, ini adalah contoh kalimat good news. Ada formal dan informal. Yang formal pertama yaitu, saya atau kami sangat senang memberitahu Anda bahwa. Kedua, aku ingin memberitahumu bahwa. Ketiga, saya atau kami sangat senang memberitahu Anda bahwa. Dan yang keempat, saya atau kami punya kabar baik untuk Anda. Untuk contoh kalimat good news yang informal, yang pertama ada, tebak apa? Yang kedua, saya sangat senang memberitahu Anda bahwa. Yang ketiga, hey, aku punya kabar luar biasa untukmu. Dan masih ada beberapa contoh kalimat lainnya. Nah, ini adalah contoh dari good news ya. Ini adalah lebih tepatnya surat penerimaan kerja. Ini adalah salah satu contoh good news. Ya, lanjut masuk materi bad news. Apa itu bad news? Bad news merupakan pesan komunikasi yang berkaitan dengan produk seperti kenaikan harga produk, penarikan kembali produk rusak atau cacat. Bagi pelanggan, bad news tentang produk tentunya memberikan dampak negatif bagi mereka. Oleh karena itu, penyampaian bad news tentang produk perlu mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkannya. Ini adalah jenis-jenis bad news. Yang pertama ada bad news tentang pesanan. Alasan mengapa perusahaan menyampaikan pesan-pesan bad news tentang pesanan antara lain seperti: satu, perusahaan hanya dapat memenuhi sebagian produk yang dipesan, atau yang kedua, perusahaan sama sekali tidak dapat memenuhi semua produk pesanan tersebut. Nah, kedua ada bad news tentang pekerjaan, yaitu, nah ini umumnya surat yang menginformasikan kabar buruk atau tidak baik dan tidak enak seperti yang diharapkan, atau bad news menggunakan pendekatan langsung. Contoh bad news yang berkaitan masalah pekerjaan antara lain seperti penolakan kerja, penurunan gaji, pemecatan karyawan, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada bad news tentang produk. Seorang pelanggan bisa saja meminta rumusan suatu produk yang baru saja habis terjual atau produk yang sudah tidak diproduksi lagi. Apabila merasa yakin bahwa pelanggan dapat menyetujui produk pengganti, Anda dapat mengirim produk pengganti tersebut kepada pelanggan. Selanjutnya ada bad news tentang orang. Ada beberapa surat berisi bad news yang berhubungan dengan orang. Jenis-jenisnya antara lain seperti: satu, penolakan menulis surat rekomendasi, kedua, penolakan lamaran kerja, dan ketiga, surat penolakan kredit. Nah, inilah cara menyampaikan bad news yang benar. Ketika ingin memberikan tanggapan mengenai komplain yang diberikan oleh pelanggan, maka ada cara untuk mengkomunikasikan permasalahan supaya tidak menjatuhkan citra perusahaan. Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain, yang pertama, menciptakan audience center tone. Intonasi atau nada dalam menyampaikan bad news mampu memberikan efektivitas penyampaian yang cukup penting dengan tujuan, yaitu yang pertama, membantu audiens mengerti bahwa bad news adalah keputusan yang penting, dan kedua, membantu audiens bahwa keputusan yang Anda buat adalah adil. Nah, inilah contoh dari bad news ya. Ini lebih tepatnya surat penolakan lamaran kerja, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ada persuasive message. Persuasive message atau komunikasi persuasif merupakan jenis komunikasi yang memiliki tujuan untuk memberikan pengaruh kepada komunikan dari komunikator terhadap kepercayaan, sikap, hingga perilaku komunikan. Nah, di dalam sebuah komunikasi pasti melibatkan dua atau lebih individu dalam berinteraksi informasi, sehingga akan ada sikap-sikap individu yang berbeda-beda dengan berbagai komponen. Ketiga komponen itu diantaranya, yang pertama kognitif, dan kedua afektif, dan ketiga konatif. Mungkin kalian bisa baca
untuk penjelasannya. Dan selanjutnya ada ruang lingkup persuasive message. Di dalam persuasive message terdapat beberapa ruang lingkup yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, komunikator atau sumber pesan atau informasi. Yang kedua, content of the communication atau pesan yang disampaikan. Pesan yang disampaikan ini bisa berupa yang pertama, motivating appeals. Dan kedua, organization of persuasive arguments. Nah, selanjutnya ruang lingkup yang selanjutnya yaitu audience per disposition atau komunikan atau individu yang menerima pesan. Yang pertama yaitu grup conformity motif atau penerima pesan bisa berupa grup atau organisasi. Yang kedua, individual personality factors atau penerima bisa sebagai individu. Yang keempat, ada media sebagai perantara yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Dan yang kelima itu respon, yang merupakan tanggapan dari seorang komunikan terhadap pesan yang disampaikan. Yang keenam, konteks situasional. Ruang lingkup inilah yang merupakan suasana atau situasi yang ada ketika pesan disampaikan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari persuasive message. Terdapat beberapa bentuk komunikasi persuasif, diantaranya ada iklan, dakwah, dan pamflet. Untuk penjelasannya mungkin kalian bisa membaca sendiri ya, kawan-kawan. Nah, ini adalah ada faktor-faktor yang mempengaruhi persuasive message. Segala sesuatu pasti ada sebab musababnya, sama halnya komunikasi persuasif yang memiliki penyebabnya. Penyebabnya ini yang dinamakan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi. Komunikasi persuasif yang berhasil diterapkan pasti memiliki beberapa faktor, dan faktor-faktor itu diantaranya seorang komunikator yang punya kredibilitas tinggi merupakan seorang komunikator yang punya pengetahuan tentang apa yang disampaikannya, sehingga pesan akan tersampaikan secara jelas dan teratur. Yang kedua, pesan haruslah masuk akal agar dapat diterima oleh seorang komunikan yang sebenarnya belum dipahami sama sekali olehnya. Nah, untuk yang kedua dan ketiga, kalian bisa melanjutkan untuk membacanya sendiri. Selanjutnya itu ada tujuan persuasive message. Segala sesuatu pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Tujuan inilah nanti yang digunakan sebagai target suatu kegiatan. Sehingga terbentuklah perencanaan untuk menuju tujuan tersebut. Sebenarnya komunikasi persuasif ini merupakan bentuk teknik dalam berkomunikasi. Sehingga tujuan adanya komunikasi persuasif ini diantaranya yang pertama ada perubahan sikap atau attitude change. Komunikasi persuasif ini diharapkan dapat mengubah pola pikir yang mana pola pikir ini membuat komunikasi mengubah sikapnya terhadap pesan apa yang diterimanya. Nah, ya, untuk yang kedua, ketiga, dan keempat, mungkin kawan-kawan bisa bacanya sendiri lagi. Nah, inilah contoh persuasive message. Ada pesan penjualan, pesan pengumpulan dana, surat penawaran, pesan tagihan, dan pesan sponsor. Nah, ini adalah manfaat mempelajari persuasive message. Dengan kita mempelajari komunikasi persuasif ini, membuat kita mampu memberikan pengaruh pola pikir individu yang sedang berbicara dengan kita. Maka dari itu, seorang komunikan yang sedang berbicara dengan seorang komunikator yang menggunakan teknik komunikasi persuasif ini akan lebih cenderung mengikuti pola pemikiran apa yang disampaikan oleh komunikator ini. Sehingga seorang komunikator ini mampu dan berhasil mengajak seorang komunikan untuk mengikuti apa yang ia sampaikan atau apa yang ia harapkan sebelumnya. Ya, terima kasih atas waktu dan perhatiannya kawan-kawan semua untuk mendengarkan dan memperhatikan hasil dari PowerPoint saya tentang materi good news, bad news, dan persuasive message. Kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.